Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Aku, Salma Octavia Puspita, akan menyampaikan materi tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Adapun topik materi yang akan dibahas. Yang pertama, wilayah sebagai ruang hidup. Lalu yang kedua ada wawasan Nusantara, yaitu penerapannya geopolitik di Indonesia. Yang ketiga ada unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Dan yang keempat yaitu penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya. Kalian tahu nggak sih bahwa setiap negara diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa alam dengan segala isinya yang berbeda dari suatu wilayah dengan wilayah lain. Begitu juga dengan manusia yang diberikan pola pikir dan akal sehat untuk terus mengembangkan sekaligus menjaga hubungan baik antar sesama manusia, alam, dan dengan penciptanya demi menciptakan keseimbangan untuk kebaikan umat manusia di masa yang akan datang. Hal ini sangat berkaitan dengan istilah konsep geopolitik yang memiliki arti sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik awalnya diartikan oleh Frederick Ratzel tahun 1844 sampai 1904 sebagai ilmu bumi politik atau political geography yang mempelajari fenomena geografi dari aspek politik. Kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana ilmu politik Swedia Rudolf Jelen tahun 1864 sampai 1922 dan Karl Haushofer tahun 1869 sampai 1964 dari Jerman menjadi Geographical Politik yang disingkat geopolitik yang mempelajari fenomena politik dari aspek geografinya. Sedangkan secara etimologi, geopolitik berasal dari kata geo yang berarti bumi, yang menjadi wilayah hidup. Kemudian dari kata politik atau polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Lalu ada kata teia yang berarti urusan politik, bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Jadi, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Berikut adalah teori-teori geopolitik. Yang pertama ada dari Frederick Ratzel, yaitu teori yang dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis yang hidup. Yang kedua ada teori dari Rudolf Jelen, yang berisi tentang negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Yang ketiga yaitu teori dari Karl Haushofer yang berisi jika jumlah suatu penduduk di wilayah negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayahnya, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup bagi warga negara. Yang keempat yaitu teori dari Halford Mackinder yang berisi tentang konsepsi geopolitik yang lebih strategik, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah jantung dunia. Oleh karena itu, teori ini disebut juga sebagai konsep wawasan benua atau konsep kekuatan darat. Lalu yang kelima ada teori dari Alfred Thayer Mahan yang dikenal dengan konsep wawasan bahari atau konsep kekuatan di laut. Yang keenam ada dari teori Guillaume Douhet, William Mitchell, Swarovski, dan J.F.J. Fuller yang dikenal dengan konsepsi wawasan dirgantara atau konsep kekuatan di udara. Perebutan ruang menjadi hal yang menimbulkan konflik antar manusia hingga kini. Upaya untuk mempertahankan ruang hidupnya
sebuah bangsa harus memiliki kesatuan cara pandang yang dalam pelaksanaannya bangsa Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interrelasi dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Berikut adalah salah satu contoh geopolitik wawasan Nusantara, misalnya dalam bidang pertahanan dan keamanan, bidang politik, dan geopolitik lainnya. Adapun faktor-faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama ada asas kepulauan, yaitu wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Yang kedua ada Kepulauan Indonesia, yang mengandung makna spiritual yang di dalamnya terasa ada jiwa perjuangan menuju cita-cita luhur, negara kesatuan, kemerdekaan, dan kebebasan. Yang ketiga yaitu konsepsi tentang wilayah Indonesia, seperti Rasmulis, Archimedes, Marais Berum, Marais Lausum, dan Archipelagic State Principle. Yang keempat ada faktor ZEE, zona ekonomi eksklusif yang terjadi pada 21 Maret 1980. Kemudian yang kelima ada karakteristik wilayah Nusantaranya, yang berarti Kepulauan Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau besar maupun kecil. Indonesia termasuk negara yang memiliki keragaman ruang yang sempurna, yaitu ruang udara, darat, dan air. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang besar, yang berada di udara, di dalam perairan seperti laut, sungai, dan danau, serta di dalam daratan, misalnya yaitu tanah. Wujud wilayah Nusantara itu ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan. Sedangkan secara vertikal merupakan suatu bentuk kerucut terbuka ke atas dengan titik puncak kerucut di pusat bumi. Adapun tata inti organisasinya yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, dan sistem perwakilan. Sedangkan dalam tata kelengkapan organisasi, yaitu tentang kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan, dan organisasi masyarakat, kalangan pers, serta seluruh aparatur negara. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Asas Keterpaduan. Nusantara, yang pertama yaitu diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional sehingga terjaminlah integritas wilayah teritorial Indonesia. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup menghasilkan sumber daya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Pertambahan luas wilayah tersebut itu dapat diterima oleh dunia internasional termasuk negara-negara tetangga. Nah, penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi. Sedangkan penerapan di bidang sosial budaya itu terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Tantangan
implementasi wawasan Nusantara dalam era globalisasi itu karena adanya nilai-nilai kehidupan baru yang merupakan tantangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama bangsa Indonesia. Misalnya dalam pemberdayaan masyarakat oleh John Naisbitt yang berisi tentang negara itu harus dapat memberikan peranan sebesar-besarnya kepada kemakmuran rakyat. Lalu oleh Kenichi Omahe yang mengatakan bahwa dalam perkembangan masyarakat global dan politik itu relatif masih tetap. Yang ketiga itu menurut Sloan dan Zureker yang menyebutkan bahwa kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi berdasarkan hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Pedoman perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik artinya kebulatan wilayah nasional dengan segala isinya dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi model dan milik bersama bangsa. Dalam bidang ekonomi, kehidupan perekonomian di seluruh Indonesia merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan dalam bidang budaya, penataan daerah melalui Orda dengan menjunjung 4 pilar kebangsaan dan pemerataan pembangunan seluruh wilayah NKRI yang menjangkau pulau-pulau terdepan di perbatasan negara dan daerah tertinggal.